Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya masih di Dewan Padit Indonesia. Gimana Jebret Tim? Kemarin udah menang belum war untuk nonton tim nasional Indonesia melawan belum Cina? ada tiket. Aduh, bisa kali sponsor. Masuk yuk. Live reaction yuk, lanjut lagi yuk. Tapi kalau kita lihat, kita akan ngebahas soal persiapan tim nasional Indonesia menghadapi Cina barengan sama A1 kita dari Bung Harpa dan juga Virzizio Romano. Kita masuk ke Timnas Day. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, dan tolong untuk kameramen siapapun yang ngomong di segmen ini, tolong fokusnya hanya ke Bung Harpa saja ya. Kameranya nggak usah diganti-ganti ya, ke Bung Harpa terus pokoknya. Apapun yang dia ngomongin Bung Harpa, please biar jadi clippers tuh biar, oh ini ke sini, oh itu ke situ gitu kan, silakan boleh ya. Nah langsung nih kayak gini boleh nih, dibagi-bagi split 2 gini, tapi banyakan ke Bung Harpa ya kata Bung Harpa. Dia harus ada terus. Anjing pressure. Gue berkali-kali beban loh itu. Benar. Jadi gue kadang kalau bercanda dianggap serius. Jadi serba salah mau. Udah gak ada yang percaya lu. Gue jawab nanti dianggapnya bener padahal gue bercanda. Nggak jawab dianggap sombong. Oh benar. Iya. Ya udah langsung aja kita bahas pembahasannya untuk yang pertama Mas Virzio katanya apa? Bentar. Kita ngasih yang Gongnya di akhir. Kita tanya soal Dean James dulu nih. Lo ada kabar terbaru apa dari Dean James? Kemarin katanya udah sempat jadi subs juga kan. Pas masuk. Nah, lo ngadepin Eliano ya, duel sama Eliano ya. Iya, dia Eliano juga golin ya. Tadi malam ada beberapa hal yang menarik memang dari para pemain kita di Liga Belanda tadi malam, terutama Verdonk sekali ya, karena kemenangan dia bawa NSC Nijmegen menang lawan Ajax tuh benar-benar hebat banget. Iya. Kapten lagi. Lo bisa nggak ngomong Kapten. lagi NSC? Nijmegen. Susah gitu ya. Coba dulu. Katop ya. Terus Mas. Iya, itu adalah kemenangan sepanjang sejarah pertama kalinya Nijmegen menang di Amsterdam Arena ya. Dan itu merusak mood partinya Ajax yang tadi tinggal merayakan gelar juara. Dan dia tadi malam juga menang lawan NAC Breda ya. 3-0 juga, clean sheet lagi-lagi. Respect buat Kelvin karena kalau kita lihat secara statsnya juga dia memuncaki angka progressive pass, progressive carries dan lain-lain. Keren. Tim itu build up dari sisi dia, jadi luar biasa banget. Dan kalau Dean James memang kita lihat impactnya bersama go ahead bagus, dan dia menangin trofi ya, KNVB Cup lawan AZ. Nggak mudah lawan AZ musim ini di saat kesedihan menghampiri Tom High dan Almere City yang akhirnya dipastikan degradasi. Tapi ada sisi bagusnya juga. Apa tuh? Jadi dia nggak ada playoff degradasi. Jadi bisa satu week lagi selesai udah. 18 Mei. Dia bisa datang sini lebih cepat. Iya, weekend ini selesai udah bisa langsung. Dan aklimatisasi itu penting sebenarnya bagi para pemain, karena berapa kali juga diutarakan di The Highway ya, di podcastnya mereka, bahwa para pemain ini kita emang struggling main di GBK karena emang hawanya sepanas itu buat humid ya. Humid aja bukan iya, panas. lembab. Aklimatasi itu boleh nggak Mas secara kata-katanya, maksudnya yang bahasa bayinya lah, bahasa bayinya lah. Aklimatisasi itu adalah adaptasi relate ke cuaca. Iya, itu. Jadi adaptasi terhadap ya cuaca di sini. Bukan karena ini hujan apa tapi kan berapa kali juga kalau timnas main sedikit gerimis dikit dan lain itu kan bikin lembab juga. Bahasanya kalau ini gombios ya. Gombios. Nah, itu. Kayak Orat Mangun waktu di Arab mukanya sampai merah banget kalau nggak salah. Iya, Romeni juga. Romeni juga di Australia jadi ganti baju, mukanya kan merah pas press con selesai pertandingan lawan Bahrain kemarin. Emang karena mereka dengan musim yang udah selesai, beberapa kan udah datang ke sini lebih cepat, dan itu akan bagus bagi mereka adaptasi ke kita, untuk gelling tim juga akan lebih bagus. Walaupun Bali gue kayaknya still summer ya. Iya. Kenapa? Apa nih? Enggak. Coba dong tadi coba ngambil pas Mas Dedi sama Bung Harpa kelihatan, coba itu dikasih lihat ya. Sayang kan kita punya National Training Center ya yang udah siap di KN sini. Agak hati-hati ya ngomongnya. Mainnya ke Bali. Tapi emang pernah state juga, Pak Ketum pernah state kalau National Training Center itu mungkin akan dipakai untuk tim U23 atau tim putri ya. Dan
Ya kalau akhirnya memilih ke Bali. Diplomatis ya, Diplomatis. kelihatan berasa. Iya. Gak apa-apa, kita menghargai. Ya, nggak apa-apa. Ya semoga distraction Bali itu nggak nyampe ke mereka ya. Itu harapan gua sih. Iya, itu karena pasti akan banyak sekali. Iya, karena waktu persiapannya kan lebih banyak, Banyak. dan ya profesional haruslah mereka. Gua nggak tahu mereka berapa lama di sana, balik ke Jakarta berapa lama belum. 5 harian lah kurang harian lebih. 5 harian. di sana. Jadi persiapan karena ini emang totally must win game. Tapi kalau balik lagi ke Dean James, kayaknya tim yang ada sekarang udah bagus ya. Walaupun emang kita harus nyari pengganti kan sebenarnya untuk gantiin Lino sama Martin. Bisa banyak lah. Iya, Lino kan opsinya banyak sekarang. Opsinya variatif. Variatif, mau yang direct, mau yang sedikit play ball. Iya. Egy kita lihat musim ini bagus banget dia kontribusinya, Yakob bisa kerjasama juga, dengan Yakob. Mesidor. Ya kalau makanya kalau nyari opsi yang lebih direct, Yakob hat-trick pertama di Sebagai Liga 1. AMC loh dia. Iya, AMC. Pas Iya. lawan Persis Solo tuh. Iya, bahkan Ricky kalau mau dimainin lebih Ya. maju, kita bisa, lihat dia cameo dia ketika lawan Bahrain, percaya biasa diri itu luar dia. biasa, hampir assist pakai Trivela. Dan ya kita lihat berapa pertandingan Eliano finishing depan gawang rada nggak pede, dan kemarin di akhirnya bisa nyetak gol yang menurut gua bagus juga. Itu akan menambah Di Zwolle ya. rasa percaya diri juga. Gol pertamanya bagi PSC Zwolle, dan ini modal lah bagus menuju ke pertandingan nanti. Walaupun ya mungkin selain Tom yang degradasi, Jai juga kemungkinan besar ya akan degradasi juga. Tapi kan masih Venezia, masih iya, iya, Kemarin iya, kan habis menang lawan Fiorentina. benar. Iya, Tapi kan ini masih inilah. Iya, iya. Dan tapi kalau buat Jai kan ke depannya juga mungkin dia Aman lah akan dia, pasti pergi ditampung ke tim, ya. ditampung ke tim lebih Kemana kah boleh tinggi ya. tahu? Bung Harpa? Nggak tahu. Kan Milan, ya kan. Ikut telepon dulu. Kenapa lu Bang Ijay ya? Udah WhatsAppan. Oh, udah WhatsApp. WhatsAppan. Oke, jadi Gimana? kalau ngomongin soal tadi ya update pemain juga. Kalau kita ngelihat tadi nyambung Mas Firzi, Bung Harpa, Tom Hay, ya tadi dia bisa kesini lebih cepat, Iya. gitu ya. Tapi in the future-nya, apakah lu melihat dia bisa tetap di Al Man City atau mungkin malah bisa berpindah gitu? Mungkin di satu liga yang sama atau mungkin bisa ke Indonesia mungkin? Enggak, kalau gue bilang dia masih punya level untuk main di Eropa. Oke. Kalau gua nggak selalu nonton Al Man City, Al Man tapi City. cukup sering nonton full. Gue nggak terlalu ngobrol-ngobrol, sering tapi cukup sering. Gimana, Bro? nggak terlalu sering, Sering sesekali. aja bilang soalnya rendah hati rendah banget hati. dia. Umpan-umpan Idola tuh gua. umpan-umpannya gila-gila sebenarnya. Iya. Waduh, bagus banget. Dan jumlah assist dia sebenarnya bisa lebih banyak kalau Iya, teman-temannya iya, lebih iya, bagus. jago. Iya. Dan biasa ratingnya itu tertinggi kan? Iya, Iya. tertinggi dia. Cuman memang ada kendalanya satu ya tadi itu rekan timnya finishingnya kurang. Gua nggak tahu whoever lah itu di depannya. Berkali-kali itu enak banget. Ada satu pertandingan kalau nggak salah mereka kalah 5-0 tapi dia bagus banget Iya. umpannya. Terus yang kedua soal endurance ya. Gue nggak tahu kenapa. Gue pernah bikin statistik. Kurang lebih dia dari starternya misalnya 20 kali tuh Iya. dia paling main full 10 kali. Oke. Dan kadang main menit 60, 70 dikeluarin. Nah, ini kan satu situasi yang sering kita lihat juga di timnas kan. Jadi isu soal endurance dia gue nggak tahu. Tapi gue rasa dengan profil dia seperti itu, gue rasa dia masih tetap layak main di Eropa. Oke, mungkin nggak di papan atas Eredivisie. Mungkin papan tengah atau papan bawah, mau di Walwitz kayak mau di naik Breda nggak ada masalah, atau even di Liga Belgia sekalipun. Gue bilang masih oke, dan itu mendingan mereka main di sana. Memang kendalanya ya tetap aklimatisasi tadi kalau mereka main di Eropa, tapi gue yakin kalau mereka memang masih compete main di Eropa, itu buat dia akan lebih bagus kalau untuk Tom Hay. Oke. Kalau dari Mas Firzi sendiri ngeliat Tom Hay? Iya, gue kemarin nulis dia itu tertinggi untuk akurasi umpan jauh, big chance creation, Diafirmasi kan dengan data. Asisnya dia tertinggi, dan di FOTMOB dia emang paling tinggi ya ratingnya dari pemain. Dan kita berapa kali ngawal pertandingan Almer City di TV juga dia emang stand out player. Cuman ya kita tahu ya timnya emang susah, tapi bagi di timnas kan dia bisa beroperasi lebih ke depan karena adanya Joey kan. Joey kan jadi pelapis exceptional, bagus banget. Kalau yang lari-lari biarin Ricky, biarin teman-temannya yang lebih muda, Ivar dan lain-lain. Tapi ya dia playmaker kita, dan dia kan yang menyediakan pre-assist untuk golnya si Ole. Bolanya luar biasa banget ke sisi kanan. Dia udah insting melepas. Nah ini dia koneksi ini nih yang nanti kan akan hilang nih, nggak adanya Lino di kanan. Ya semoga Egy bisa, atau siapapun yang dipilih itu tadi benar karakternya beda. Patrick sebagai mantan penyerang dia kan pasti tahu. Gue pingin pemain seperti apa untuk unlock defense-nya China, karena ketika main di
China lu sana ya. Iya kan kelihatan banget kita menguasai possession, kita menguasai bola, kita ini bola nih mau diapain terserah kita. Betul. Jadi gini, terkait ball position ini selalu menarik ya. Kalau kita lihat di round 3 selain lawan Jepang, kalau kita ball positionnya unggul, kita kalah. Lawan China di Qingdao seperti itu. Terlalu tinggi garis pertahanannya. Lawan Australia juga begitu. Tapi di luar itu berarti ada 5 pertandingan lainnya itu kita dapat poin ketika kita ball positionnya rendah. Termasuk ketika di Saudi kita main di sana pertandingan pertama, lawan Australia di sini kita mati-matian bertahan dapat. Ketiga lawan Bahrain juga gitu. Jadi Jepang nggak dihitung ya, Jepang nggak dihitung lah. Itu udah another level lah, dia udah bisa ngalahin Spanyol, Jerman 4-0 gitu. Jadi memang tim ini dibentuk atau karakter kita bertahan untuk counter press. Tadi juga gua habis podcast sama Bang UK, dia kan juga banyak bergerak di grassroots ya. Dia juga mengatakan dari kecil pun para pemain itu memang lebih punya tone atau lebih punya preferensi untuk bertahan gitu. Karena kita banyak hanya mengandalkan kecepatan. Ketika megang bola, kita sepertinya bingung mau ngapain. Antara kita bingung utak-atik di belakang atau buru-buru ke depan. Ya memang sekarang belakangan ini kita memang bisa lebih ball position lah. Tapi kita lihat lawan China kan, kita nggak ngapa-ngapain ngurusin ball position. Lawan Australia juga seperti itu. Nah lawan China nanti tanggal 5 Juni 20 harian lagi, ini akan jadi challenging nih. Gue berharap, jujur kalau kita lihat Alex Pastor akan jadi otaknya kan. Gue rasa dia bisa memecahkan masalah ini. Karena China itu kemungkinan besar akan layback, akan apa istilahnya kalau ini track back apa bertahan lah. Nah, jadi sementara kita para pemain ini entah mengapa diciptakan bukan untuk mengcrack tim yang punya pertahanan gitu loh. Nah, apakah memang kita punya strategi seperti apa, membiarkan Cina keluar atau apa? Ini yang kita nggak tahu kan. Karena satu juga yang mesti diingat ya, jangan kita juga merasa kita pasti menang lawan China nih. Ini yang bahaya nih. Ini emang tim bukan yang nggak mau menang, kan mau menang juga. Bahkan waktu mereka kalah 3 kali berturut-turut di grup, kan kita berpikir kan wah pasti menang lawan China nih. Tiba-tiba dia bangkit dan dua kemenangan gitu. Itu dia. Ini yang mesti diingat. Apalagi nanti ada berapa 70.000 ya, ini buat yang habis tiket war, congratulations nih dapet nih ya. Jadi selamat nanti untuk sesaki GBK. Ini kan juga 70.000 kurang 15%. kurang 10.500 ya. Iya, ini ya hitungnya cepat amat loh. Bukannya hari-hari. Nih, itu kalau udah ada alokasi tiket buat. Iya, kalau untuk komunitas yang anti rasisme itu kan bisa diisi sama kayak gitu. Cuman info terakhir koreonya tetap ada. Gitu. Cuman mungkin nanti disiasatin seperti apa. Ya ini jadi kerugian juga kan, karena yang berdampak kan kalau kita sedikit meluber lah ya, ngobrol warung kopi aja, teman-teman kita La Grande dan Garuda Ultras, which is gue berkali-kali bukan maksud apa-apa ya, ini memang luar biasa. Inilah namanya supporter. Totalitasnya ya. Gue bukan supporter, gue tuh fans, gue penikmat bola, gue pengen nonton. Mereka enggak, gue kadang-kadang ngelihat mereka gitu ngebelakangin caponya kan, ngebelakangin. Ini orang kagak nonton bola apa kesini ya gitu. Belum yang narik talinya itu kan, mereka nunggu ada pakai walkie talkie, oke siap narik segala macam. Nah kita kehilangan aset yang paling berharga nih nanti di stadion. Jadi mereka bukan hanya 10.000 orang, bukan hanya 10.000 fans, tapi 10.000 supporter yang selama ini memberikan dukungan moral yang sangat luar biasa. Jadi 10.000 jiwa yang benar-benar 10.000 jiwa yang militan. Betul. Ini yang sama Tom Hai kan juga sempat disinggung di highway ya. Bagaimana dukungan ini sangat luar biasa, meskipun dia bilang juga agak susah bernafas katanya. Karena humid tadi itu sama ya, penonton kan lu berebutan ngisep oksigen, dan mainnya kan 8.45 kan malam kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan berakhir dengan indah. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan China, dan berharap Saudi bisa ngalahin Bahrain atau seri lah paling enggak. Kalau itu kita yang terjadi skenarionya Bahrain kepleset, kemudian kita ngalahin China, round 4 kita kunci. Ya, tinggal lawan Jepang joy match saja. Tinggal harapan kita semua ya Bung Harpa. G2G udah. Ini abis ini mau nanya Bung Harpa lagi apa? Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Harpa dong. Tadi kan kita udah nanya soal nasib-nasib Dean James, terus juga Eliano, terus ada Tom Haye. Nah ini It's Harpa time. Nah ini zoom. Pokoknya mukanya close up ya guys ya, pokoknya close up ya. Soalnya gue belum glowing nih. Kacau soalnya. Oke, silakan Pak Dazu. Jadi gini Bung Harpa. Iya, gimana Bu? Kan udah mulai santer kabar pemain-pemain yang ngebrot ini ada ketertarikan untuk dihubungin sama tim-tim yang ada di Liga 1. Kayak katakanlah ada Saint Petin Amat, terus juga ada Jori Amat yang main di Malaysia. Ini berapa chance kemungkinan untuk mereka main di Liga 1? Yang paling update Oke, sebelum ke situ ada info terakhir,
me if I'm wrong, Oke. pemain asing itu katanya mau ditambah lagi, bener ya? Jadi 11 ya, tapi yang Tapi bisa main ini 8 masih kan? diusulin ke Iya. PSSI. Iya, PT LIB berarti kan masih ada diusulin. pemikiran itu kan. Menurut gue ini 8 di line up. kalau dulu kan 6 di line up, 8 boleh didaftarin kan. Ya, Is it good or bad? I think it's bad Oke. buat gua. Tapi ya buat gua ya kepentingan untuk para pemain lokal. Tapi kan kita nggak tahu nih, klub kan punya juga interest yang kita nggak tahu ya. Yes. Tapi balik lagi, oke, itu sedikit trivia aja soal tadi 2 pemain tadi. Kalau Jordi Amat menurut gua it's time dia main di Liga 1 nggak masalah. Menurut gua usia 33, 34 gitu loh. Jadi apalagi uang mungkin ya bayaran dia juga pasti tinggi lah di Liga 1. Kemudian kalau Sean Patinama, gue sebenarnya berharap dia tetap main di Eropa, Oke. gitu. Walaupun mungkin di kasta kedua, Liga Belgia atau mungkin di mana-mana gitu loh. Cuman ya kita lihat di AS Open dia juga kalah bersaing. Sampai gue hafal persaing itu Teddy Aloh namanya, Teddy Aloh. bek kiri tuh dari Afrika kalau gue nggak salah, atau Prancis gue lupa. Jadi memang kalau kita mau realistic speaking, emang agak susah dia bersaing di sana. Cuman mudah-mudahan entah dia main di mana di Eropa, entah di Slovenia, itu menurut gue lebih baik ketimbang dia main di sini. Ya bukannya gue merendahkan liga kita, cuman kalau kita mau lihat jujur ya, sepak bola kita, seorang Joao Pelupesi misalnya, apa kurang bersinarnya buat kita? Begitu main dia seperti kayak secercah Merekah harapan, sendiri merekah lah gitu ya. sendirian begitu kan. Tapi kita semua tahu kan dia main di mana? Di SK Lommel, di Kasta Challenger kedua, Pro League, kasta kedua Liga Belgia, papan tengah. Oke. Artinya kan memang ya sorry to say, liga kita ini begitu jauh kan kualitasnya dengan di luar negeri gitu loh. Jadi kalau lu tanya gua, berharap dia tetap main di luar. Cuman memang ya kadang-kadang orang punya pilihan hidup, punya keresahan juga. Belum kita bicara soal fulus kan, waktu dan lebih ke fulus sih. Kalau waktu Nggak, jadi tuh ada sekarang tuh ada ini Iya, Om. Jadi kalau iya. misalnya orang ngomong soal misalnya kamera sesuai ke gua gitu. jadwal, iya. Jadi kalau misalnya MC berapa? Ya tergantung waktunya aja gitu. Jadwalnya nggak cocok. Jadwalnya nggak cocok. ya, ini juga menunjukkan umur yang jauh Gap. Enggak. Ini menunjukkan kemapanan finansial. Jadi nggak perlu dia ngomong. Dia nggak perlu. Nggak perlu Waktu gini. tuh nggak perlu. Kalau kita masih perlu. Kenapa kalau dikitin nggak bisa bales? Dia nggak perlu nyari. Karena itu fakta. Dia nggak punya mekanisme ngebales ya. Nah, tapi Bung Harpa Gitu. balik lagi soal pembahasan kita gitu ya. If memang kalau Shane atau Jordi Amat tadi apa namanya Bung Harpa sudah oke ke Liga 1, tapi kalau untuk Shane Patinama dengan ya gue mendengar beberapa desas-desus gitu ya. Tapi seberapa besar kemungkinan Shane itu Di bisa atas 50%. Liga 1? Di atas 50%. Isunya Emang Bang Maril dengarnya kemana sih? Dengernya nih ya. Ini jangan jebak gue. Harusnya ke Bung Harpa. Lebih kredibel daripada saya gitu kan. Saya kan hanya gosip-gosip tetangga aja, Zuf. Cuma katanya memang sudah ada tim Liga 1 yang tertarik. Cuma kalau saya sebut nama atau sebut nama timnya jadinya takutnya jadi bisa ke sini ya gitu. Saya belum sekuat Bung Harpa menerima Biarkan Bung Harpa yang tempaan jawab aja gitu berarti. ya. Yang Gini. lebih capable Bung Harpa. enggak lah, ini juga bagus juga. Sering juga. Kita kan sering kan tuker-tukerin. Ini makanya kalau udah gede lucu banget. Jadi ini entah mengapa isu-isu klub Liga 1 yang mau boyong duit itu semua inisialnya B. Oke. Ada 3 gitu. Ini memang kebetulan sama B sama D. Ya kalau D kita tahu kan ya, klub memang klub sehat lah, bagus gitu ya. B ini juga sama lah, klub sehat. Jadi ya kita nggak tahu lah, bisa sangat mungkin di atas 50% tapi nggak 80% juga. Iya. Tapi nggak 80% juga. Wow, suatu hint ya guys ya, suatu hint ya. Tapi emang ada rumor kayak ke Jepang gitu, nggak ada tim-tim dari Asia yang lain untuk kontak si Gue nggak denger ya, jujur ya, Sandy Walsh aja yang menurut gue cukup bagus aja di Yokohama Marinos struggling dia. Kalau nggak salah mungkin udah 1 bulan lebih atau 1,5 bulan dia nggak main sama Nggak main sekali. ya. Walaupun awalnya ketika dia datang Lumayan. adaptasinya bagus ya. Iya, main di ACL tuh dia dapat 1-2 kali, 3 kali. Di J-League 1 kali 2 kali, tapi terakhir nggak dapet. Nah menurut gua Sandy Walsh di atas Shane Patinama itu aja susah. Jadi dan secara gaji setahu gua kalau tahun pertama tuh di Jepang sama di Liga 1 bisa gedean di kita loh. Oh gitu. Iya, gede di kita. Dan itu kan menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi seperti yang dikatakan Yuran Fernandes, di sini mencari uang menarik untuk sebagai pesepak bola. Ini kita bicara bukan soal kritikannya dia dulu ya, gitu. Karena memang uangnya gede. Hernando Ari juga gue sering kasih contoh kan. Waktu habis Piala Asia gue ketemu dia di bandara, dibilang, "Iya Mas, kalau di Korea tuh gajinya bisa sepertiganya," katanya. Dan ini relate dengan yang dibilang oleh Asnawi di
podcast di itulah di Sport 77 kan, sama mirip dalam hati gua. Jadi dengan dengan bayaran yang seksi seperti ini, ya akhirnya menarik juga untuk dia pindah ke sini gitu loh. Jadi tinggal keputusan dia. Gua nggak tahu, Sen Patinama mungkin umurnya 25 kali ya, sekitar 25. Apakah dia menyerah dalam tanda kutip? Ya udah deh, gua ke Liga 1 tapi dapat bayaran yang mungkin relatif gede, atau dia mau jadi penghuni penghangat bangku cadangan di sana dengan rewards, ya mungkin dia akan lebih bisa compete dengan, ya kita mesti mengakui lah, asupan di sana lebih bagus, metode latihan lebih bagus, ya ini kembali ke dia gitu. Karena dia ada di persimpangan. Tapi kalau kita tadi bicara seperti Tom Hai, Joe Pelupesi, apalagi Calvin Verdong, ya mereka jelas masih bisa compete di Eropa. Jauh, gitu. benar. Oke, kalau dari Mas Firdi sendiri ngelihat karakter pemain seperti Sian Patinama nih, apakah memang dia ya tanda kutip harus bisa adaptasi di liga kita, liga lokal, atau mungkin dia bisa tetap compete dengan teman-teman sejawatnya, kolega-koleganya lain di liga Eropa? Sayangnya memang Shane tuh belum nemu ritmenya ya bersama timnas, karena kalau kita lihat dia main bench. Kalau main kadang dia nyumbang gol ketika lawan Irak ya di Basra. Di Basra di round 2. Tapi waktu itu kita lihat di round 3 dia sedikit struggling. Mungkin kalau main pun dia hanya quarter terakhir pertandingan, sepertiga akhir pertandingan. Ya ritmenya ini belum ada. Tapi kalau secara karakter, gua kalau ngobrol sama orang-orang yang ngurusin dekat dengan pemain-pemain itu ya, dibilang karakternya top banget. Profesional, dia nggak sombong, dia pribadinya ceria gitu. Dan ini nilai-nilai yang membuat dia as a human being ini bagus banget. Gue sih seneng kalau dia main di Liga Indonesia, jujur, karena dia bisa ngangkat liga kita, dan itu kan yang emang kita kejar. Salah satu tujuannya ada 11 pemain asing ya, terlepas dari kontroversinya ya, apakah baik buat pemain kita apa enggak, itu kan menyesuaikan dengan AFC kan nggak ada lagi kuota pemain asing. Jadi emang pure talent aja. Siapa yang main ya lu dapat kesempatan ya, makanya kita butuh pelatih-pelatih di liga yang percaya dengan pemain-pemain muda. Bernardo Tavares, kita lihat PSM banyak pemain muda bagus main di sana. Persebaya, Persija, Persib itu juga nurunin pemain-pemain muda ketika diperlukan. Kita tahu di Persebaya Ganesha dengan inkubator pemain mudanya itu dari Persija juga kan? Akademi, dari Persija juga. Dan ini sebenarnya kalau memang talent kita bisa main sebagai utama di tim di liga masing-masing, dengan kehadiran pemain-pemain kayak Shane itu akan menambah derajat dan koefisien ranking liga nih, karena koefisien ranking liga ini juga jadi perhatian nih. Gue kemarin ngobrol sama Teko juga, interview dengan Teko bagaimana cara ningkatin koefisien liga kita di Asia, karena concernnya kan di situ kan, concernnya PSSI juga di situ, bagaimana ningkatin liga kita yang sekarang rank 25 di Asia, di bawah enggak tahu Myanmar, tapi di bawah Hong Kong, di bawah Kyrgyzstan, di bawah negara-negara India bahkan. Artinya negara-negara kita harus bisa compete di antar klub Asia, dan ini yang penting. Masa klub Singapura aja kayak Lion City jadi gini, bisa naik segitu. Masalahnya adalah koefisien ini kan sama seperti Liga Champions kan. Lihat performa di Asia. Sementara klub-klub Indonesia itu nggak ada yang nafsu kalau main di ACL 1, ACL 2. Ini kan masalah tradisi kan. Karena lebih penting juara Liga 1 buat mendukung. Mungkin Persib lebih senang dia bisa mengalahkan Persija. Buat pendukung Persija lebih senang mereka melihat bisa mengalahkan Persib, dan seterusnya seperti itu. Itu alasan utamanya, makanya mereka nggak terlalu serius. Karena ini juga Pak, karena penjadwalan. Teko bilang itu penjadwalan itu salah satu variabel juga memang. Kadang-kadang tuh kayak nggak diperduliin. Main sehari, main 2 hari main. Jadi ini complicated memang. Kayak kemarin kan waktu Persib lawan timnya si Asnawi kan, Port FC yang nonton berapa orang itu. Padahal kan itu sebenarnya pertandingan yang menarik ya. Maksudnya lawan tim Liga Thailand yang liganya di atas kita, ada Asnawi sana, tapi tetap sepi juga. Coba kalau Persib lawan Persik Kediri, gue yakin lebih banyak yang nonton. Meskipun Persik mungkin papan tengah atau papan bawah malah begitu. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin soal Liga 1, soal update-update pemain timnas kita itu akan sangat menarik sekali Jebretim, apalagi menunggu juga bagaimana tadi beberapa kabar isu transfer, apakah terjadi atau tidak, itu juga akan kita saksikan. Dan tentunya yang paling anyar, penambahan pemain asing untuk di liga kita itu juga akan terjadi pro kontra, akan jadi diskusi yang lebih panjang. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti, tapi untuk di episode ini sepertinya kita sudah
Panjang sekali ya, Iya. ada Zuf ya. Seru banget ya. Seru banget Sama ya. A1 Apalagi kalau dari- sama Bung Harpa Bung sama Harpa. Mas Firzi. Pokoknya gue kalau Banyak misalnya bisa korban-korban. sama Abrar nih benar. Kalau ngomongin timnas biar gue bisa belajar lebih banyak. Hadirkanlah dua pandit ini Nah, ya. itu dia. Itu dia. Kepala Bos kita banget. belajar. Belajar benar. Gue juga senang kalau ngeliat lu MU. Jangan Dari MU hati. aja, gue pengen belajar yang lain juga Om biar. Jangan dong, nanti bagian gue lu ambil. Itu ternyata. Sama-sama ngidupin industrinya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Oke, siap. Pokoknya kita berharap yang terbaik untuk pemain-pemain kita, untuk timnas nasional Indonesia juga, karena nanti akan berjuang menghadapi Cina di bulan Juni, tepatnya di tanggal 6 nanti. Tanggal Terima 5, kasih. tanggal lima. Tanggal Lima, ya? lima. Tanggal 5 sama 10. 5 sama 10 Jepang. Oke, Oke. terima kasih Bang Mardel. Terima kasih Buangku. Mas Firzi dan juga Bung Harpa. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Gibran Tim yang udah nonton. Kita akan kembali dan terima kasih juga untuk Awi dan Awi. juga PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa untuk saksikan Senak Bola Raga League season 4 di jam 9 malam nanti. Kita akan ketemu lagi di DPI episode berikutnya. Bye bye. Jauh. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.